kemarin hingga hari ini dan senantiasa selalu beserta dengan kami. Saat ini kami mau memulai kebaktian kami. Tuhan berkati agar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dan juga bersukacita bersama teman-teman kami untuk beribadah menuju Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita berada dalam masa Natal dan kita akan menyalakan lilin Kristus kembali yang mengingatkan kita akan kabar baik yang datang melalui Yesus Kristus. Adik-adik, kita mau masuk ke gerbangnya Tuhan, kita mau masuk hadiratnya, kita mau memuji Dia, kita naikkan pujian, memasuki gerbangnya. Oke, siap? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan hukum Tuhan yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu.
jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mau persiapkan hati kita mau mengaku dosa-dosa kita sama Tuhan. Mungkin ada yang kita perbuat, perkataan kita yang menyakiti hati teman-teman kita, hati orang tua kita. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Untuk menyambut pengakuan dosa kita naikkan pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Kita nyanyikan pujian itu ya. Adik-adik, mari kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Adik-adik, marilah kita mendengar firman Tuhan, episode yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu terambil dari Yesaya 61 ayat 10 hingga pasal 62 ayat yang ketiga. Amang situ akan membacakan untuk kita. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan melindungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru
yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita sudah mendengarkan epistel dan kita mempersiapkan diri kita buat pengakuan iman rasuli. Kita mau bersyukur juga sama Tuhan bahwa kasih setia Tuhan sama kita selalu mengalir setiap hari. Kita mau naikkan pujian, kasihnya seperti sungai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan saat ini dari Amang Sintua. Ayo kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku.
Puji syukur tetap kami panjatkan kepada Tuhan yang berkat kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Terlebih Tuhan, kami boleh bersekutu dalam ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, bukalah mata hati kami, kami beroleh pengetahuan yang benar tentang firman-Mu, menjadi satu pedoman bagi hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nats minggu ini terambil dari Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesatan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, minggu ini kalau kita baca dalam Almanak AKBP, temanya adalah pujian hanya bagi Tuhan. Pujian hanya bagi Tuhan. Mengapa kita harus memuji atau menyampaikan pujian hanya bagi Tuhan? Itu karena kehadirannya, karena kebaikannya. Kebaikan yang terbesar adalah janji keselamatan bagi manusia yang percaya pada Tuhan. Berapa hari yang lalu kita sudah merayakan Natal, tanggal 25. Natal adalah terwujudnya janji keselamatan itu. Dan sekarang tugas kita, setelah kita mengetahui kebaikan Tuhan, adalah ikut serta dalam memberitakan kebaikannya, memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu harus kita beritakan agar setiap orang, siapapun juga, mereka boleh tahu, tertarik, bahkan menerima keselamatan itu. Dan tanpa pemberitaan kabar baik, kabar keselamatan, itu tidak akan tersebar hingga penjuru dunia. Tugas kita adik-adik adalah memberitakan keselamatan yang telah kita terima dan telah kita rasakan, supaya orang lain sekitar kita juga boleh ikut menerima dan merasakan arti dari keselamatan itu. Nats yang kita baca barusan itu dari Yesaya. Kalau kita perhatikan, jelas penulis ini dengan tegas, bahkan mungkin lugas, mengungkapkan pujian atas segala perbuatan Allah terhadap umatnya, terhadap umat Israel saat itu dengan penuh kasih. Yesaya menuliskan segala perbuatan Allah itu patut diberitakan. Diberitakan dalam bentuk seperti apa? Dan dalam konteks kitab Yesaya ini adalah bentuknya berupa penyembahan dan pujian. Penyembahan atau bersembah hanya kepada Allah. Mengapa hanya kepada Allah? Jawaban Yesaya adalah karena semua yang dilakukan Allah adalah untuk kebaikan manusia. Bahwa Allah dengan serius menyatakan bahwa umatnya, umat Israel atau umat Allah adalah miliknya, kepunyaan Allah itu sendiri. Kalau kita baca di sini katakan Allah bertindak langsung. Dia tidak memakai utusan, dia tidak memakai manusia, tapi dirinya sendiri langsung untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat Allah. Dia hadir di tengah manusia, Immanuel, dan digambarkan oleh Yesaya bahwa Allah mengangkat dan menggendong umatnya. Begitu sayang, begitu kasih-Nya Allah terhadap umatnya, sehingga boleh digambarkan bahwa Allah sendiri mengangkat dan menggendong umat. Ini adik-adik bisa baca dalam ayat yang ke-9. Penggambaran Yesaya ini sungguh luar biasa. Yesaya menggambarkan tindakan Allah. Kenapa? Karena Yesaya sendiri sudah mengalami apa yang sudah dilakukan oleh Allah terhadap dirinya. Setiap saat, setiap waktu, Nabi Yesaya merasa bahwa dia ditopang oleh Allah di dalam pelayanannya, ditopang oleh kekuatan Allah yang dahsyat.
Karena itu Yesaya berkata, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Kalau dalam bahasa lain, menyebut-nyebut perbuatan kasih Tuhan itu adalah mewartakan kasih Tuhan, mewartakan atau memberitakan perbuatan dari kasih Tuhan itu sendiri. Itu dalam ayat yang ke-7. Nah, bagi Nabi Yesaya, menyebut perbuatan Allah itu sama dengan persembahan atau penyembahan, puji-pujian. Dan puji-pujian itu adalah hak Allah. Sesuai dengan kasih setia Allah yang besar. Jadi tidak dibuat-buat atau dikarang-karang pujian ini. Dan inilah yang dilihat oleh Yesaya, yang dirasakan oleh Yesaya bahwa Allah sungguh kasih kepada umatnya, umat pilihannya. Dan itu adik-adik, setelah ibadah ini, Imam Situa berharap adik-adik membaca seluruh nats ayat pasal 63, atau kalau bisa punya waktu kalian boleh baca kitab Yesaya untuk lebih mengenal lagi siapa Yesaya dan apa yang dialami Yesaya, bagaimana dia merasakan kasih dari atau perbuatan kasih Allah. Nah adik-adik, lebih jauh lagi kalau kita lihat perikop kita ini, Yesaya 63 itu tadi, kalau ada waktu ya Anda baca secara lengkap pasal 63. Ini kita akan lihat di situ berisikan mazmur atau nyanyian atas perbuatan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Kasih setia Tuhan merupakan satu-satunya jaminan untuk masa depan umat yang sedang mengalami penderitaan karena pembuangan. Kasih setia Tuhan terbukti di dalam tindakan-tindakannya yang senantiasa menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya, meskipun umatnya itu sering memberontak. Mungkin adik-adik masih mengingat peristiwa pembuangan bangsa Israel, umat Yahudi ke Babel. Itu satu ciri sebagai hukuman kepada bangsa Israel yang selalu menolak, meniadakan keberadaan dari Allah. Umat yang memberontak itu terbuang ke Babel, tetapi Tuhan dengan kebajikan, kasih sayang yang besar membawa kembali pulang umatnya ke tanah airnya, menjadi bangsa merdeka dan berdaulat kembali seperti sedia kala. Di sini walaupun bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan umat pilihannya. Bahkan Allah sendiri merancang untuk mengembalikan mereka dari Babel untuk kembali ke Yerusalem, menjadi suatu bangsa yang merdeka, bangsa yang boleh dengan bebas menyembah Allah. Tuhan melakukan itu semua karena umat Israel adalah umatnya, umat pilihannya, dan Tuhan sendiri sudah mengangkat mereka menjadi anak-anaknya. Jadi Allah sendiri mengasihi umat Israel ibaratnya seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Adik-adik sekalian, dalam nats ini kita akan menemukan perbuatan dilakukan oleh Tuhan sebagai bapa bagi umatnya. Yang pertama, Tuhan dengan rela dan sabar menantikan umatnya untuk bertindak benar, jujur, dan tidak berlaku curang. Yang kedua, Tuhan menjadi juru selamat bagi mereka dalam kesesakan mereka. Dalam kesulitannya, dalam penderitaannya, Tuhan menjadi juru selamat. Ketiga, Tuhan tidak mengutus orang, tidak mengutus utusan atau duta untuk menyelamatkan umat pilihannya, umatnya. Tapi Tuhan sendiri yang datang menebus mereka dengan kasihnya dan belas kasihannya. Yang keempat, Tuhan menggendong dan mendukung mereka selama zaman dahulu kala. Artinya Tuhan akan melakukannya turun-temurun. Dia tidak akan melupakan umat pilihannya. Nah, adik-adik, melihat dan menyadari semua perbuatan Tuhan tersebut, karena Nabi Yesaya bermazmur dengan menyebut-nyebut atau menyaksikan atau mewartakan kasih Tuhan, kasih sayang Allah, belas kasihan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan umat Israel saat itu. Pertanyaan buat kita sekarang, berita keselamatan apa yang sudah kita terima dan yang hendak kita sampaikan pada saat ini bagi dunia sekitar kita? Perlu kita ketahui, kalau kita bangun pagi, kalau kita masih bisa mencelupkan mata kita, berarti kasih Tuhan masih berlaku atas kita, anugerah Tuhan masih berlaku atas kita. Maka yang pertama mungkin dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan masih memberi hidup bagi kita, masih memberikan
kemampuan untuk belajar. Masih memberikan orang tua, bapak, ibu yang sayang kepada adik-adik. Kalau punya kakak, ya kita harus bersyukur. Punya abang, punya adik, kita bersyukur bahwa itu Tuhan sudah menyediakannya untuk kita. Punya saudara-saudara, punya teman-teman, baik di sekolah minggu, di gereja atau tempat sekolah ataupun tetangga kita. Bahkan adik-adik, hal buruk pun, bencana alam misalnya, itu juga diberikan oleh Tuhan. Tujuannya adalah agar kita tidak lupa akan Tuhan. Mungkin adik-adik bisa urutkan, daftarkan segala hal yang baik menurut adik-adik yang diberikan oleh Tuhan kepada adik-adik. Setiap hari, setiap menit, kalau kita pahami, itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi ada satu hal yang penting yang membuat kita terharu adalah di mana di saat kita tidak setia kepada Tuhan, kita lupa kepada Tuhan, Tuhan selalu setia terhadap kita. Ini yang penting buat kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, walaupun mungkin kita sekali-kali lupa berdoa, sekali-kali lupa akan Tuhan, ya, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua, meninggalkan adik-adik sebagai orang yang percaya pada Kristus. Kita tidak sempurna, atau mungkin tepatnya belum sempurna. Terkadang kita egois, ya, mementingkan diri sendiri, selfish. Hanya memberikan waktu sisa bagi Tuhan. Itu pun kalau ada, kalau sempat. Ya. Tetapi Dia adalah Allah yang baik. Dia tetap dan masih terus akan menolong kita. Dia akan terus memberikan belas kasihan kepada kita. Salah satu buktinya seperti tadi adalah nafas kehidupan. Itu adalah suatu bukti bahwa Allah masih kasih kepada kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan dalam hidup kita, untuk melakukan hal yang benar, untuk bertobat di depan Tuhan. Itu harus kita hargai. Adik-adik, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Natal, tanggal 25, tanggal 26, ya mungkin kalian berliturgi di depan pendeta, mendapat bingkisan dari pendeta dari gereja. Natal, kelahiran Kristus, itu adalah suatu bentuk lambang kasih dan peduli Allah. Allah kasih, Allah peduli kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan bagi umat manusia di muka bumi dan berlaku, Allah memberikan itu. Dan berlaku bagi siapa saja. Keselamatan itu asal orang atau kita mau percaya. Allah yang kekal itu rela datang untuk tinggal bersama kita. Supaya apa? Supaya kita pun beroleh hidup kekal. Seperti yang dijanjikannya. Kita pun akan hidup kekal kelak bersama Allah. Karena itu adik-adik, melalui nats ini kita diajak untuk menjadi saksi atas perbuatan Allah. Natal, kelahiran Kristus, itu adalah perbuatan Allah, kasih Allah. Dan kita harus menjadi saksi yang menyatakan bahwa Allah itu kasih, Allah itu setia atas kita. Dia akan tetap menolong kita. Bahkan Allah itu akan tinggal bersama kita. Demikian juga kita memberikan suatu pujian terhadap perbuatan Allah dan hanya untuk Allah saja. Dan pujian itu sebagai suatu bukti atau cara kita menghormati, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Mewartakan yang baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Melalui perilaku kita yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia, depan teman-teman kita. Dengan berperilaku yang baik, yang benar, itu sama saja kita sudah mewartakan kemurahan Tuhan, mewartakan kasih Tuhan. Pujilah Tuhan karena kasih-Nya, karena kesetiaannya dan kepeduliannya atas kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan untuk membaca dan membahas bagian dari firman-Mu yang ditetapkan pada minggu ini. Apa yang sudah kami baca, biar Kau yang menekankannya dalam hidup kami dan pikiran kami. Lebih Tuhan, ingatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah merasakan kasih-Mu Tuhan, untuk mau melalui sikap kami, melalui perilaku kami Tuhan, untuk boleh mewartakan kehadiran-Mu, membuktikan bahwa kami adalah orang yang sudah percaya padamu. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk
untuk membawa kabar baik kepada sekitar kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Walaupun kita tidak bisa bertemu di gereja, untuk persembahan bisa ya dititip ke orang tua atau bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Untuk itu kita mau menyambut lagu persembahan kita di Son Ado. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
jawaban, jangan tambahkan beban. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Jadi